Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Ajis Maulana MPD dari SD Negeri 002 Tanjung Palas Tengah, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu tentang pengelolaan yang berdampak positif pada murid. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan modal manajemen perubahan Bagja. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan pada program ini yaitu ada 3. Yang pertama, mandiri, menumbuhkan kepemimpinan murid yang mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab atas kegiatan yang ia pilih. Kedua, bernalar kritis, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir yang sistematis, terbuka, dan kritis. Dan yang ketiga, kreatif, menumbuh kembangkan kreativitas sehingga murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuai yang orisinil, bermakna, dan berdampak. Selanjutnya, karakteristik lingkungan pendukung. Tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Ada 2. Yang pertama, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Yang kedua, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Adapun prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program Gergaji Besi, yaitu gemar ngaji dan literasi bersama siswa-siswi. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan program Gergaji Besi, kegiatan literasi bersama, dan kegiatan ngaji bersama. Perumusan strategi pelaksanaan program ini melalui pendekatan yang digunakan adalah inquiry apresiatif atau IA melalui desain 5D, Shackle atau dikenal dengan metode Bagja. IA atau inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Coverreeder dalam kurung Nobel dan MC Gard pada tahun 2016. Berikut adalah tahapan metode Bagja. Yang pertama, B, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi buku bacaan dan mengaji Al-Quran untuk murid? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi, memahami isi bacaan di kelas 4, 5, dan 6, sekaligus menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik maupun non-akademiknya, sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, berdiskusi dengan rekan guru tentang pentingnya literasi dan bagaimana program literasi selama ini dapat berhasil. Kedua, berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal yang menarik, apa yang dapat menumbuhkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan literasi buku bacaan dan mengaji Al-Quran. Rencana melibatkan voice, choice, dan ownership bagi murid. Melakukan sesi diskusi bersama murid kelas 4, 5, dan 6 untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Adapun aset atau kekuatannya pada tahap ini, yaitu pertama, modal manusia yang terdiri dari murid-murid, rekan guru kelas, dan guru pendidikan agama Islam. Waktu yang dibutuhkan 1 hari, penanggung jawab adalah calon guru penggerak. Tahapan yang kedua adalah A, ambil pelajaran.
atau discovery. Pertanyaannya ada 4. Pertama, aktivitas apa yang dapat menarik minat literasi murid selama ini? Mana kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan minat literasi? Apa yang disukai murid ketika mereka belajar literasi secara mandiri? Mana kebijakan sekolah yang telah mengaktifkan murid untuk melakukan kegiatan literasi? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, kegiatan literasi yang selama ini berjalan yakni di kelas 4, 5, dan 6. Memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat literasi murid. Rencana melibatkan voice, choice, dan ownership bagi murid. Yang pertama, melakukan sesi diskusi atau surat pendapat bersama murid kelas 4, 5, dan 6 untuk mengetahui program literasi yang sudah berjalan selama ini. Melakukan curah pendapat mengenai hal-hal apa saja yang dapat menarik minat mereka tentang literasi selama ini. Aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan pada tahap ini. Ada 3. Yang pertama, modal manusia, terdiri dari murid, rekan-rekan guru kelas, dan guru pendidikan agama Islam. Yang kedua, modal fisik, yaitu ruang kelas. Yang ketiga, modal politik, di mana kebijakan sekolah. Waktu yang dibutuhkan 1 hari, penanggung jawab calon guru penggerak. Metode yang ketiga yaitu G, gali mimpi, dream. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kami bayangkan terjadi ketika budaya literasi sudah tercapai? 2. Bagaimana perasaan kami memiliki murid yang literat? 3. Apa saja hal-hal baru yang bisa kami lakukan setelah terwujudnya mandiri aktif berliterasi? 4. Apa hal atau sumber daya yang dibayangkan akan tersedia untuk mempertahankan budaya literasi? Tindakan yang perlu dilakukan, mengajarkan guru dan murid membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan dirasakan sebelum dan setelah melakukan program gergaji besi. Memajangnya di kelas masing-masing. Rencana melibatkan voice, choice, dan ownership bagi murid. Melakukan sesi berbagi bersama murid kelas 4, 5, dan 6 untuk saling melengkapi daftar harapan dan evaluasi dari terlaksananya program gergaji besi yang bertujuan untuk meningkatkan literasi murid. Aset atau kekuatannya terdiri dari modal manusia, murid-murid, rekan guru kelas, dan guru pendidikan agama Islam. Waktu yang dibutuhkan 1 hari, penanggung jawab adalah calon guru penggerak. Yang selanjutnya adalah J, jabarkan rencana. Ada 4 pertanyaan. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? 2. Berapa lama target untuk mencapai budaya mandiri dan aktif berliterasi? 3. Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai budaya mandiri dan aktif berliterasi? 4. Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah selanjutnya? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mendiskusikan rancangan program gergaji besi dengan guru kelas 4, 5, dan 6. Mendata buku yang ada di setiap kelas. 3. Mengkoordinasikan rancangan jadwal pelaksanaan gergaji besi dengan guru pendidikan agama Islam dan guru kelas 4, 5, dan 6. Yang keempat, membuat catatan perkembangan dan evaluasi program. Rencana melibatkan voice, choice, dan ownership bagi murid. 1. Membentuk komite kelas terkait kepengurusan program ini yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan penanggung jawab. Yang kedua, mendiskusikan jadwal dan teknis pelaksanaan program gergaji besi, jadwal membaca buku, dan jadwal mengaji bersama. Aset atau kekuatan terdiri dari 3 hal. Yang pertama, modal manusia, yaitu murid-murid, rekan guru kelas, dan guru pendidikan agama Islam. Modal fisik terdiri dari ruang kelas, buku bacaan, kitab suci Al-Quran, dan sosial media sekolah. Yang terakhir, modal sosial, yaitu kolaborasi warga sekolah. Waktu yang dibutuhkan 3 hari, penanggung jawab calon guru penggerak. Tahapan yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? 3. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program gergaji besi dapat tetap nyaman dan berkelanjutan? 4. Kapan program gergaji besi ini dapat mulai dilakukan? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Menyusun tim pemantau yang terdiri dari kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, dan guru kelas 4, 5, dan 6
serta tim pelaksana yang terdiri dari komite kelas. Yang kedua, membuat SK tugas, tim pemantau dan tim pelaksana. 3. Mengajak orang tua murid untuk turut serta memantau perkembangan literasi siswa. Dan yang terakhir, menyusun jadwal pelaksanaan dalam satu semester. Rencana melibatkan voice, choice, dan ownership bagi murid. Mengkoordinasikan pembagian tugas dalam kemurusan komite kelas. Ketua sebagai controlling target membaca siswa di kelasnya masing-masing. Sekretaris sebagai pencatat buku yang sedang dibaca dalam satu minggu. Dan penanggung jawab karya sebagai pengatur mading dan portofolio hasil resum buku di dalam kelas. Guru pendidikan agama Islam memantau pelaksanaan kegiatan mengaji bersama dengan mengidentifikasi kelancaran dan ketepatan tajwid bacaan siswa. Aset atau kekuatan yang dimiliki dalam tahap ini, modal manusia, yaitu murid-murid, rekan guru kelas, dan guru pendidikan agama Islam, modal fisik, ruang kelas, buku bacaan, kitab suci Al-Quran, dan sosial media sekolah, dan modal sosial yaitu kolaborasi seluruh warga sekolah. Waktu yang dibutuhkan 2 hari, penanggung jawab calon guru penggerak. Itulah tadi tahapan dari metode Bagja dalam implementasi program gergaji besi. Apa itu gergaji besi? Program gergaji besi adalah sebuah program sekolah di bidang literasi dengan pendekatan ases atau kekuatan atau asset based thinking dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Gemar mengaji dan literasi bersama siswa, artinya siswa kelas 4, 5, dan 6 diharapkan dapat menyelesaikan bacaan Al-Quran sesuai dengan tajwidnya dengan cara menghafal surah-surah pendek yang ada di juz amma dan menyelesaikan buku bacaan kemudian dapat diceritakan kembali. 3. Program ini melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Latar belakang perencanaan program berbasis data. Berdasarkan data rapot pendidikan, diperoleh data nilai literasi yang rendah belum sesuai dengan harapan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa minat siswa dalam membaca buku dan menulis masih kurang sehingga perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan di sekolah untuk mewujudkan siswa yang literat. Selain itu, terdapat beberapa siswa yang belum mampu menghafal Al-Quran pada juz amma sehingga diperlukan pembimbingan dan pembiasaan secara rutin sehingga siswa dapat menghafalnya. Latar belakang berikutnya yaitu dari segi kebermanfaatan dan program. Pelaksanaan kegiatan asesmen nasional berbasis komputer atau yang dikenal dengan ANBK yang menguji kompetensi literasi siswa. Selain itu dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang hafalan Al-Quran sebagai bentuk implementasi penguatan profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut gambaran umum pelaksanaan gergaji besi, gemar mengaji, dan literasi bersama siswa-siswi. Pembiasaan yang dilakukan adalah yang pertama, Senin sampai dengan Sabtu, mengaji bersama setelah melaksanakan sholat duha berjamaah sebelum pembelajaran dimulai, yakni pada rentang waktu pada pukul 7.30 sampai dengan jam 8. Selanjutnya, Senin sampai Sabtu, literasi, membaca buku bacaan 15 menit sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, dan pada hari Sabtu menulis atau menceritakan kembali isi buku yang telah dibaca. Gambaran umum program gergaji besi, gemar mengaji dan literasi bersama siswa dan siswi. Yang pertama, kegiatan ini terjadwal pada hari Senin sampai dengan Sabtu pagi. Siswa mengaji bersama dan dengan menghafal juz amma. Kegiatan ini terjadwal pada Senin sampai Jumat pagi. Siswa membaca buku pilihannya oleh buku apa saja. Boleh buku apa saja, kemudian pada hari Sabtu pagi, siswa menyajikan informasi apa saja yang didapatkan dari buku tersebut. Penyajiannya dapat berupa tulisan maupun disampaikan secara lisan. Yang selanjutnya, hasil yang berupa tulisan dipajang pada mading yang tersedia, sedangkan yang berupa lisan disampaikan secara langsung di kelasnya masing-masing. Siswa diberi ruang komentar untuk saling menilai atau memberikan masukan terhadap sajian informasi buku siswa yang lain. Buku yang telah terbaca oleh siswa dapat ditukar dengan koleksi buku yang lain yang tersedia di perpustakaan. Dan yang terakhir, untuk tertib pelaksanaan program dibentuk komite kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan penanggung jawab mading. Demikianlah paparan terkait demonstrasi kontekstual pada modul 3.3. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.